yang ada di desa seperti itu ya. Kalau bedanya kemarin kalau sama Kemendes mungkin dia lebih ke arah pendampingnya, kalau kita lebih ke arah pejabat seperti itu ya. Nah, kemudian Kang next sebentar aja. Nah, ini ada dua versi nanti yang kita coba implementasikan platform Pamong Desa Kemendikbud ID ini dalam bentuk web version yang tadi saya sebutnya. Yang kedua yaitu mobile version. Mobile version itu bukan mobile sifatnya web yang responsif, bukan. Kalau web responsif itu lebih ke arah online dia. Nah, tapi kalau mobile version itu bisnis modelnya apps yang harus diunduh seperti itu konsepnya, pendekatannya. Jadi saya mau garis bawahi ketika orang sebutnya mobile version itu belum tentu dia istilahnya web responsif gitu ya. Karena tadi salah satu alasannya kita untuk menjaga yang sifatnya uh, kondisi internet yang belum merata seperti itu ya. Nah, kemudian Kang, next. Nah, ini lebih ke alur menjadi pesertanya. Nah, mungkin tadi kalau di Treasure tadi itu lebih ke arah detail secara formnya, tapi yang mau saya garis bawahi, pertama memang ada dua proses yang harus dilewati dari admin Pamong Desa sendiri itu. Yang pertama membuat akun sampai dengan aktivasi emailnya. Nah, yang setelah akunnya aktif dan aktivasi email, kemudian melengkapi dan data diri dan SK jabatan. Nah, kalau di beberapa LMS mungkin hanya punya akun bisa di-approve. Kalau kita nggak bisa, karena kita target tadi sudah jelas. Minimal pamong desa yang punya SK. Bisa jadi pamong desanya sudah tidak menjabat, nah itu pun tidak bisa. Artinya benar-benar user database yang kita miliki itu benar-benar pamong desa yang statusnya masih aktif atau mempunyai jabatan dengan dibuktikan oleh SK. Siapa nanti yang melakukan verifikasi? Bisa admin. Admin tadi bisa admin kabupaten, provinsi, seperti itu. Intinya dari untuk menjadi alur peserta yang menjadi peserta yang valid di pamong desa itu benar-benar kita syarat utamanya sebenarnya adalah SK. Nanti juklak atau juknisnya mungkin bisa diatur ya. Misal ketika SK-nya hilang seperti apa dan lain-lain. Itu mungkin kita harus rumuskan bersama seperti itu ya. Oke Kang, next. Nah ini jenis pelatihan yang tersedia di kita. Oke ya. Nah ada dua jenis pelatihan sebenarnya. Yang pertama yaitu pelatihan mandiri. Oke, kalau pelatihan mandiri tagline yang tadi yang di depan belajarnya bisa kapanpun, dimanapun, tak terbatas waktu lah intinya seperti itu ya. Artinya nanti ada beberapa modul yang sifatnya kita terbuka. Mungkin contoh, kalau kemarin semalam kita diskusi panel tuh mungkin kayak PAD dasar. PAD dasarnya sebenarnya secara offline atau udah pernah ditrainingkan. Nah itu mungkin bisa dijadikan modul atau mata leti itu yang sifatnya nanti kita jadikan pelatihan mandiri. Sehingga orang yang pernah belajar itu bisa mengingat-ingat lagi nih. Contoh kayak PAD dasar gitu ya. Jadi orang yang pernah dilatih secara offline coba, oh dia bisa mengcompare, membandingkan, oh nanti online itu seperti ini. Sehingga nanti ketika dia diundang dengan yang terjadwal, pelatihan terjadwal, dia punya gambaran. Oh kalau offline-nya itu seperti ini, sedangkan PAD dasar yang online-nya itu akan seperti ini. Jadi dia punya compare batasan. Kira-kira yang saya harus perdalam itu yang seperti apa. Nah di modul-modul tertentu mungkin dia juga bisa kasih masukan tuh tadi kan yang ada di umpan balik. Misal, Pak, terkait ini mungkin nanti modulnya ini perlu ditambah A dan B dan seterusnya. Itu mungkin nanti terkait jenis pelatihan yang ada di Mandiri. Intinya di jenis Mandiri ini lebih ke arah pelatihan yang sifatnya tagline kita tadi. Tidak terbatas pada waktu, tidak ada ruangnya, istilahnya bisa belajar kapanpun lah seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau pelatih terjadwal ini lebih istilahnya kompleks, ada orkestratornya tadi, ada admin di situ terlibat, ada pelatih sendiri, ada moderator terlibat, kemudian ada peserta itu sendiri. Nah, sedangkan dari sisi itu juga dia harus punya room sendiri. Room itu maksudnya kelas. Sebenarnya harus punya kelasnya sendiri nanti yang perlu kita set, kemudian ada jadwal tertentu dan ada istilahnya room tatap muka yang tertentu yang sifatnya hanya di jam-jam tertentu, misal enggak 1 kali 24 jam itu dia harus tatap muka, enggak seperti itu juga. Nanti ada istilahnya room online yang dibatasi dengan waktu seperti itu. Itu namanya nanti yang di kita namanya pelatihan terjadwal seperti itu ya. Artinya di pelatihan terjadwal ini lebih termonitoring, dimonitoring pelatih, iya dimonitoring oleh admin juga, iya. Jadi outputnya itu lebih istilahnya targetnya sudah ada lah. Kalau pembelajaran mandiri kita hanya bisa melihat orang ini mempelajarinya. Mungkin risetnya nanti bisa kita lihat dari post test dan lain-lain seperti itu. Itu jenis pelatihan. Oke. Nah, ini untuk tahapan pelanjatan di sisi admin. Untuk terjadinya istilahnya